Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and share. Tujuan rumah tangga itu ada dua. Yang satu mendekatkan diri kita pada Allah. Karena itu tolong periksa sampai sekarang, kira-kira antum di rumah sudah mendekat kepada Allah atau belum. Salatnya, mengajinya, kebersamaannya. Bertakwalah karena antum itu dititipkan pasangan dan suatu saat akan ditanya. Yang kedua, mohon fokus ke sini. Tujuan berumah tangga itu untuk melahirkan sakinah, ketenangan, ketentraman. Jadi kalau antum sudah puluhan tahun berumah tangga, belasan tahun gak pernah tentram, itu artinya ada cara yang keliru menjalani proses rumah tangganya. Karena itu, untuk melahirkan ketentraman, saya tidak bahas panjang karena waktu kita sudah habis. Bawalah mawaddah dan rahmah ke rumah. Itu caranya. Mawaddah dan rahmah. Apa itu mawaddah? Singkatnya begini. Mawaddah itu dari kata maddah, artinya cinta yang diwujudkan dalam bentuk perhatian fisik, materi. Contoh, antum sebelum menikah kan lihat dari fisiknya dulu ya. Bapak lihat ibu itu kan dari cantiknya, anggunnya, baiknya, perangainya, tegaknya, kan? Ibu lihat bapak juga begitu kan? Gantengnya, tampannya, menawannya, kumisnya, dompetnya. Itu mawaddah. Oke? Nah, antum bawa itu sampai berangkat ke rumah tangga. Mohon maaf, jangan waktu 6 bulan pertama sebelum menikah perhatian banyak, ya. Traktirannya banyak, hadiahnya banyak, setelah menikah hilang. Kelanggengan sakinah di rumah tangga itu bisa dijaga dengan perhatian mawaddah. Coba misal, Nabi itu termasuk istrinya itu seringkali ngasih hadiah. Aisyah memasakkan makanan kesukaan Nabi. Nabi memberikan hadiah berupa yang sifatnya mawaddah materi. Kenapa tidak dicoba? Misal, berapapun usia pernikahan, mau 40 tahun, mau 50 tahun, dalam momen-momen tertentu cobalah berikan mawaddah. Istri misalnya dalam momentumnya anak lahir, ya, atau hari pernikahan tiba, tidak ada salahnya antum bawa mawaddah. Tidak perlu yang mewah. Masuk rumah, ada sekuntum bunga walaupun usia sudah 50 tahun, ya. Subhanallah ketemu dengan istrinya, "Mama, ini hari pernikahan kita. Ingatkah tentang akad yang pernah saya sampaikan, seharum bunga yang saya bawa ini?" Itu subhanallah. Itu indah. Ya. Siap? Apa enggak salah ini? Baik. Rahmah, perhatikan. Ini saya serius pada bagian yang terakhir. Ini apa? Air ya. Sekarang bayangkan. Ini ada minuman. Ibu sudah siapkan bekal dari rumah. Papa mau ke kantor, minuman disiapkan, minuman kesukaannya. Subhanallah. Di lampu merah ada orang minta minum karena kehausan. Kira-kira suami akan memberikan tidak? Pak? Ibu sudah siapkan minuman kesukaan, dibikin semalaman. Di jalan ada orang kehausan tidak bisa minum. Minta kepada kita untuk bisa diberikan minuman. Dikasih tidak? Umumnya pasti dikasih. Umumnya. Ya. Mohon maaf. Sifat mawaddah itu tidak selamanya kekal. Pasti akan terbagi. Di cinta itu jangan diukur dari sifat materi saja, fisik saja. Kalau sudah hilang yang fisiknya, cintanya bisa luntur. Kalau antum cuma cinta karena cantiknya, hilang kecantikan, itu hilang cintanya. Ibu juga demikian. Cinta pada materinya, sekali waktu diuji oleh Allah, menurun pendapatannya, subhanallah, ya, menurun pendapatannya, itu cinta bisa berkurang. Maka ikatlah dengan rahmah, ini bagian yang terakhir. Rahmah inilah perhatian yang lahir dari hati yang paling dalam. Kalau ini dikeluarkan, cinta akan bertahan dan tidak akan pernah pindah ke lain hati. Dan yang punya rahmah tinggi itu cuma punya ibu. Cuma ibu. Rahmah ini asalnya dari kata rahim. Yang punya rahim cuma perempuan, laki-laki tidak. Kenapa disebut dengan rahim? Karena ibu rela memberikan kasih sayang terdalam pada sosok yang ada di dalam rahim itu, walaupun dia rela menderita, kanan susah, miring kiri sulit, pegal capek, yang penting yang di dalam itu tenang. Karena itu, ada para pakar menyatakan, kenapa seorang anak itu lahir menangis? Karena takut tidak mendapatkan kasih sayang seperti yang diperoleh dalam rahimnya. Kalau ibu rumah tangga ingin langgeng, maka berikan rahmah lebih tinggi dibandingkan dengan mawaddah. Contoh, pernah nggak ibu praktekkan kalau suami pergi ke kantor, itu kenapa tidak diantar sampai ke pintunya? Kemudian titipkan dengan kata-kata, perhatikan. Ibu titipkan nasi 1 bungkus dengan makanan mewah, dengan kalimat walaupun sekedar di SMS kan, perhatikan jauh bedanya melekat ke dalam hati. "Papa sayang, kami beserta anak-anak di rumah mendoakan dengan cinta dan sepenuh jiwa agar papa sukses dalam pekerjaan dan kembali ke rumah dengan semangat. Bekerjalah dengan cinta mama, Pak." Itu subhanallah. Itu akan dibawa sampai ke kantor itu.
Nggak bisa dibagi itu, nggak bisa dibagi. Suami lihat yang bagus pun di kantor, misal ini cantik fisiknya lebih daripada istri, itu mikir 2 kali. Kamu cantik, tapi belum tentu bisa punya rahmat seperti istri saya. Kalau saya masuk angin dia bisa kerokin misalnya. Itu kepikiran. Karena itu ibu tampilkan mawaddah dan rahmah, insya Allah ketenangan itu akan diraih.